Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kembali di Kelok Kicau, channel yang berbagi pengalaman rawatan murai batu. Pada kesempatan kali ini ya kawan Kicau, kami akan berbagi pengalaman rawatan murai batu, penyebab murai batu cabut bulu. Jadi ada beberapa kawan kicau yang memiliki permasalahan dengan murai batunya, karena memang dalam merawat murai batu itu ibaratnya itu kita harus menyisihkan waktu ya kawan kicau. Jadi memang kita harus benar-benar menyempatkan dalam kesehariannya ya. Kita itu harus benar-benar menyempatkan waktu untuk merawat murai batu. Ada permasalahan beberapa kawan kicau itu murai batunya cabut bulu. Jadi sepengalaman kami pribadi ya kawan kicau, itu ada beberapa penyebab murai batu cabut bulu. Jadi cabut bulu itu juga, jadi istilahnya begini ya, cabut bulu itu ada istilahnya cabut bulu biasa ya. Dalam artiannya biasa itu dia hanya mencabuti bulunya saja dari, ya boleh dikatakan hanya sayapnya ya kawan kicau. Itu dikatakan atau dikategorikan cabut bulu biasa. Adapun cabut bulu yang memang benar-benar akut. Jadi akut di sini itu ya terlalu berlebihan. Nah, yang terlalu berlebihan itu dikatakan ya menurut kawan-kawan kicau itu kanibal. Jadi kanibalnya itu biasanya murai batu kanibal itu dia suka ya, itu suka mematahkan ekornya. Bahkan yang paling lebih parah, jadi kanibalnya juga kanibal akut. Jadi kalau kanibal akut itu ada, jadi tidak hanya melukai ekornya ataupun mematahkan ekornya, tapi dia justru malah melukai, bisa dikatakan dari jari jemarinya. Namun yang akan kami bagikan pengalaman rawatan murai batu kali ini itu penyebab murai batu cabut bulu yang biasa. Jadi dalam tahapan yang biasa-biasa, karena memang banyak permasalahan yang dalam level biasa. Jadi hanya cabut bulu di sayap ataupun mencabuti bulu-bulu halusnya gitu ya. Namun itu tidak berdampak sampai berdarah-darah ya kan kicau. Mohon maaf ya, itu sampai berdarah-darah itu tidak ada. Jadi penyebabnya itu yang biasa saya sampaikan, memang dalam merawat burung murai batu itu satu ya, penyebabnya itu bisa dikatakan dari segi kebersihan sangkar. Jadi memang sepengalaman kami, kalau memang sangkarnya itu jarang sekali dibersihkan, yang memang ada beberapa murai batu yang memang ya hanya untuk kembang teras ya kan kicau, itu kadang sangkarnya jarang dibersihkan. Namun itu menurut kami pribadi, itu justru nantinya malah menyebabkan murai batu itu kusam ataupun nampak kotor, yang nantinya dia bisa mencabuti bulunya. Jadi seperti itu ya kan kicau. Untuk selanjutnya, penyebab murai batu cabut bulu itu bisa dari segi pemberian pakan. Pemberian pakannya itu tidak tepat waktu. Jadi kadang-kadang pagi-pagi terlalu pagi, ataupun sore yang biasanya jam 5 ataupun jam 4 sore berubah menjadi malam. Jadi cara pemberian pakannya itu tidak tepat waktu. Sedangkan rata-rata dari pemilik murai batu itu selalu ingin menghasilkan hasil yang maksimal ketika murai batunya itu terlebih yang orientasinya untuk digantangkan. Nah itu tadi yang kedua ya, itu dari pemberian pakan yang tidak teratur juga itu bisa menyebabkan cabut bulu, atau boleh dikatakan kawan-kawan kita itu menyebutnya itu cabul ya gitu. Untuk selanjutnya yang ketiga, penyebabnya itu juga dari keturunan. Ada juga ya yang memang murai batu itu memiliki keturunan ataupun indukannya itu suka mencabuti bulunya. Itu tentu ada banyak lah. Ya mohon maaf, tidak banyak. Jadi istilahnya ada lah
beberapa murai batu itu yang dari segi keturunannya itu memang indukannya itu suka mencabuti bulunya, dan nantinya pun ke anak-anaknya ataupun ke keturunan-keturunannya itu ada beberapa yang memang suka mencabuti bulunya. Untuk selanjutnya, murai batu yang istilahnya masih muda ataupun lepas trotol, yang dia tidak ataupun hanya memiliki mental yang ya cukup ataupun sedang, atau istilahnya itu kurang mumpuni. Jadi murai batunya itu tidak benar-benar memiliki mental fighter. Jadi ketika murai batu itu ditrek, terlebih digantangkan ya kan kicau, tapi ini murai batu pastol yang memang hanya memiliki mentalnya cukup sedikit lah gitu ya. Jadi itu memang harus dilatih terlebih dahulu supaya murai batunya itu tidak melukai bulunya sendiri ataupun mencabuti bulunya. Jadi murai batu yang memiliki mental tipis ketika dia trek ataupun digantangkan itu nanti bisa ngedon, dan akhirnya itu istilahnya mencabuti bulunya ataupun cabut. Untuk selanjutnya ya kawan kicau, memang dalam merawat murai batu ya itu harus benar-benar dari hati nurani ya. Jadi nantinya itu akan menghasilkan ya, setidaknya itu kita sebagai pemilik murai batu itu mengupayakan agar murai batunya itu kalau memang orientasinya untuk kegantangkan itu diupayakan hasilnya itu maksimal. Untuk selanjutnya ya kawan kicau, bagi kawan-kawan yang memiliki murai batu trotol, memang dari segi pemberian pakan itu jangan sampai murai batunya itu kelaparan ataupun nantinya itu kekurangan nutrisi. Murai batu yang kekurangan nutrisi itu juga ya, terlebih istilahnya itu kekurangan kalsium ya kawan kicau, itu juga dia murai batu itu akan mencari sumber kalsium, dan yang mengakibatkan itu murai batunya itu justru malah mencabuti bulunya. Jadi bagi kawan kicau, menurut saya dan pengalaman kami pribadi di ini, itu murai batu yang masih trotol itu memang harus terpenuhi dari segi nutrisi. Yang nantinya kalau memang dia murai batu masih trotol, apabila nanti masuk mutasi ke pastol, itu nantinya tidak akan mencabuti bulunya karena memang nutrisinya terpenuhi ya, tentu dari segi pakan. Jangkrik tentu jangan sampai kurang lah ya. Kami kan selalu menyampaikan bahwa untuk settingan harian murai batu itu kami pribadi ya menggunakan 5 ekor jangkrik di pagi hari serta 5 ekor jangkrik juga di sore hari, namun itu disesuaikan dengan murai batunya. Karena memang murai batu kami murai batu dewasa, tentu kami pribadi itu sudah memahami settingan hariannya ya kan kicau. Namun untuk murai batu trotol tentu itu tidak ada istilah itu settingan harian ya. Tentu murai batu trotol itu harus diberikan nutrisi yang penuh, ataupun istilahnya dari segi jangkrik itu harus kita kasih pakan istilahnya sekenyangnya, namun tentu jangan berlebihan. Contoh sekenyangnya ya istilahnya 15 atau 20, tentu kita bisa kasih 15 ataupun 17. Jadi seperti itu ya. Jadi 17 ekor ataupun 15 ekor di pagi hari, dan sore harinya pun seperti itu. Jadi tidak sampai yang istilahnya itu kekurangan nutrisi, ataupun istilahnya di sini yang biasanya murai batu cabut bulu itu ya kekurangan kalsium, dan dia mencari sumber kalsium dari ya mungkin boleh dikatakan karena memang naluri murai batu itu ya memang naluri fighter, tentu dia akan mencabuti bulunya. Jadi seperti itu ya kan kicau. Di sini channel kami ya kan kicau akan selalu berbagi pengalaman rawatan murai batu. Semoga dapat menjadi referensi bagi kawan kicau semua dalam merawat ocehan murai batu. Kami rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.